Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan Waalaikumsalam. mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang profesi dalam IT. Yang pertama akan dibacakan oleh Gary. Kepada Gary dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan tentang software developer. Seorang software developer staf IT yang bertugas untuk melakukan riset, mendesain, mengimplementasikan hingga menguji software dan sistem era di mana informasi teknologi sedang mengalami kemajuan pesat seperti saat ini. Pekerjaan sebagai software developer tentu akan sangat dibutuhkan. Hampir semua perusahaan saat ini menggunakan sistem perangkat lunak. Hal inilah yang membuat seorang software developer bisa bekerja di berbagai industri seperti industri pariwisata, hiburan, kesehatan, media, atau retail. Tantangan yang harus dihadapi oleh seorang software developer adalah deadline pekerjaan yang sangat banyak. Skill yang diperlukan untuk software developer yaitu bakat matematika, keterampilan memecahkan masalah, bahasa pemrograman. Berbagai jenis peran pengembang memerlukan bahasa yang berbeda. Keterampilan organisasi dan manajemen waktu yang sangat baik. Akurasi dan perhatian terhadap detail. Pemahaman tentang tren terbaru dan perannya dalam lingkungan komersial. Kemampuan bekerja sama, keterampilan pengembangan diri untuk mengikuti perkembangan tren yang cepat berubah. Dan yang kedua, hardware engineer. Tugasnya adalah mengkonfigurasikan hardware komputer dan mendesain data perangkat komputer untuk meningkatkan efisiensi. Keuntungan yang didapat dengan menjalani profesi ini adalah memiliki kesempatan untuk bekerja dengan teknologi-teknologi terbaru. Pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang monoton. Bisa jadi para hardware engineer akan merasa bosan dengan rutinitasnya, tapi akan cocok bagi Anda yang justru senang dengan rutinitas yang pasti. Kemampuan analisis, insinyur perangkat keras komputer menganalisis peralatan kompleks untuk menentukan cara terbaik untuk memperbaikinya. Skill yang diperlukan untuk hardware engineer adalah kreativitas. Insinyur perangkat keras komputer merancang perangkat teknologi informasi jenis baru. Kemampuan berpikir kritis. Insinyur ini menggunakan logika dan penalaran untuk memperjelas tujuan memeriksa asumsi dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan solusi alternatif untuk masalah. Keterampilan memecahkan masalah. Insinyur perangkat keras komputer mengidentifikasi masalah kompleks dalam perangkat keras komputer, mengembangkan dan mengevaluasi solusi yang memungkinkan dan mencari cara terbaik untuk mengimplementasikannya. Keahlian bicara. Insinyur sering bekerja dalam tim dan harus dapat berkomunikasi dengan jenis insinyur lain serta dengan anggota tim non-teknis. Sekian. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang web developer. Seorang web developer adalah orang yang mempelajari bahasa, namun bukan bahasa manusia, melainkan bahasa pemrograman. Bukan berarti mereka tidak bisa berbahasa manusia. Hanya saja itu merupakan keharusan mereka sebagai web developer untuk bisa membuat aplikasi pada web. Pada umumnya, seorang web developer memiliki waktu kerja yang fleksibel. Pekerjaan mereka lakukan seakan tidak ada habisnya. Maka wajar saja jika perusahaan memberikan waktu fleksibel bagi mereka untuk menyelesaikan deadline. Skill yang diperlukan untuk literasi komputer, keterampilan berhitung yang kuat, kemampuan kreatif yang kuat, perhatian terhadap detail, keterampilan komunikasi yang kuat, keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, pendekatan logis untuk bekerja, kemampuan untuk menjelaskan hal-hal teknis dengan jelas, ketertarikan pada teknologi. Selanjutnya yaitu tentang sistem analis. Sistem analis menganalisa beberapa baik perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem TI yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan bisnis pemberi kerja
atau klien mereka. Mereka menulis persyaratan untuk sistem baru dan juga dapat membantu mengimplementasikannya dan memantau keefektifannya. Tanggung jawab khas pekerjaan meliputi memeriksa sistem saat ini, berbicara dengan pengguna, pengumpulan persyaratan, memproduksi spesifikasi untuk sistem baru untuk yang dimodifikasi. Berhubungan dengan staf TI lain seperti programmer untuk menghasilkan sistem baru, menerapkan sistem baru, mereka juga bertanggung jawab atas pelatihan dan umpan balik pengguna. Perjalanan adalah fitur utama pekerjaan karena sebagian besar pekerjaan dilakukan di tempat klien. Pengusaha kas analisis sistem, perusahaan konsultan IT atau perangkat lunak, organisasi komersial dan industri, aparatur sipil negara, pengecer, industri jasa, lembaga keuangan, wira swasta dimungkinkan bagi individu dengan pengalaman relevan beberapa tahun. Keterampilan utama untuk analisis sistem, keterampilan analisis yang kuat, perhatian terhadap detail, kemampuan bekerja sama, keterampilan komunikasi tertulis dan verbal, kemampuan interpersonal, fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan juga prakarsa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Noverino. Kepada Noverino dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang network arsitek. Tugas network arsitek. Arsitek jaringan menangani jaringan komunikasi seperti LAN, jaringan area luas atau WAN, dan internet. Mereka memainkan peran penting dalam membuat, memelihara, dan memodifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan juga komponen virtual jaringan IP. Arsitek jaringan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang persyaratan teknologi jaringan. Dan arsitek jaringan bertanggung jawab atas keamanan jaringan, merancang dan menerapkan dan juga mengelola tindakan pencegahan keamanan ketika kerentanan jaringan ditemukan. Para profesional ini menawarkan bimbingan teknis tentang solusi jaringan, peta jalan teknologi, dan rencana produk. Arsitek jaringan mengembangkan dan menyampaikan proposal profesional dan dokumentasi desain baik untuk klien maupun pengguna internal. Tugas dan tanggung jawab umumnya adalah satu, yaitu kelola solusi dan kerangka kerja jaringan teknis. Dan dua, melakukan pemecahan masalah jaringan untuk mengisolasi dan mendiagnosis masalah jaringan umum. Yang ketiga, meningkatkan komponen perangkat keras dan perangkat lunak jaringan sesuai kebutuhan. Yang keempat, merancang, menguji, dan memeriksa sistem jaringan. Yang kelima, melakukan perencanaan, pemodelan, dan analisis jaringan. Yang keenam, yaitu memasang dan memelihara perangkat keras seperti kabel, hub, router, dan adaptor nirkabel. Yang selanjutnya, rancangan, terapkan, dan kelola tindakan pencegahan keamanan, serta kerentangan jaringan muncul, menganalisa, merekayasa, dan menjalankan fungsi perangkat lunak, mengembangkan dan menyampaikan proposal profesional dan dokumentasi desain. Keterampilan dan kompetisi network arsitek adalah satu, pengetahuan yang luas tentang operasi dan sistem komputer. Selanjutnya, keahlian dalam keterampilan komunikasi tertulis dan verbal. Itu kursus sertifikasi seperti Corp TIAA Plus atau SN merupakan nilai tambah, kemampuan pemecahan masalah dan analisis yang baik, dan perhatian terhadap detail. Selanjutnya adalah security analyst. Pengertian dari security analyst adalah yang bertanggung jawab untuk mengamankan data dan keamanan informasi sensitif milik perusahaan. Mereka bekerjasama dengan departemen lain untuk merancang dan menerapkan sistem keamanan terhadap perusahaan mereka. Sesuai namanya, mereka juga bertugas untuk menganalisis keamanan serta potensi ancaman terhadap perusahaan. Selain itu, mereka juga merupakan rekomendasi solusi untuk tindakan pengamanan untuk data dan informasi sensitif perusahaan, khususnya dalam hal teknologi. Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah untuk mencegah adanya peretasan dari hacker yang dapat mengancam keamanan informasi perusahaan. Tanggung jawab dari security analyst adalah satu, memonitor permasalahan teknologi, dua, mengganti dan menginstal software pendukung keamanan, melakukan pengujian terhadap sistem yang dibuat, mengembangkan prosedur atau SOP keamanan informasi perusahaan,
memberikan laporan terkait kondisi keamanan data perusahaan. Nah, skill yang dibutuhkan untuk security analyst adalah satu, yaitu mengetahui ethical hacking. Ethical hacking merupakan celah di sebuah jaringan dalam keperluan keamanan, jadi pada jaringan sendiri atau pada jaringan pihak lain. Namun sebagai security analyst, ethical hacking perlu dilakukan terhadap sistem milik perusahaan. Hal ini agar mereka dapat menganalisis ancaman dan menemukan solusi seperti apa yang harus dilakukan. 2. Memahami komputer forensik. Selanjutnya, seorang security analyst haruslah memahami mengenai komputer forensik. Maksudnya mereka harus tahu cara menemukan bukti atau jejak terjadi peretasan, kemudian bukti atau jejak tersebut dianalisis untuk dapat mengetahui pencegahan dan penerangan lebih lanjut. 3. Melakukan reverse engineering. Itu salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang security analyst, yaitu melakukan reverse engineering. Profesi ini dituntut untuk dapat memahami bagaimana satu aplikasi atau software dapat bekerja dan mengetahui bug atau isu yang akan mungkin terjadi. Hal ini dilakukan agar perusahaan dari satu aplikasi mereka dapat mengetahui cara penanganannya. Yang keempat itu memahami cyber security. Tentu saja berbicara tentang keamanan tidak jauh dari seorang security analyst, yaitu memahami keamanan cyber. Ancaman cyber memang semakin meningkat sehingga seorang security analyst mesti memiliki dasar dan tahu bagaimana cara mencegah serangan-serangan digital. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.